Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu yang saya cintai, jamaah Majelis Ta'lim TPQ Bunaya, sebelum kita membahas tentang adab ke masjid, alangkah baiknya kita sedikit menyinggung tentang masalah salat. Ya, perkara salat ini, ibu-ibu, adalah perkara yang sangat penting di dalam agama kita yang mulia ini. Nggih, perkara apa? Salat. Kenapa? Karena salat itu adalah pembeda antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Karena salat itu adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala langsung sampaikan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang langsung memberitahukan kepada Rasulullah tentang perintah salat ini. Rasulullah dinaikkan ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai orang beriman harus yakin. Nggak usah mikir, ya kok bisa Rasulullah naik ke atas langit, dulu nggak ada pesawat apa naiknya pakai unta gitu ya. Ya, disebutkan Rasulullah SAW naik ke atas langit menggunakan sebuah kendaraan bernama apa, Bu? Burak. Ya. Dan ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini, ibu-ibu, menjadi sesuatu yang wajib hukumnya bagi siapapun yang sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang diberikan beban syariat. Kapan seorang wanita mukallaf? Kapan seorang wanita balik? Ketika Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan menstruasi pertama. Berarti dia sudah wajib. Dan kapan wanita tidak salat? Wanita tidak salat ketika datang tamu bulanan. Apa itu, Bu? Haid, menstruasi. Dan juga ketika wanita ini setelah melahirkan apa asmanipun? Nifas. Maka wanita yang nifas, wanita yang haid tidak boleh salat. Tapi wanita yang keluar darah, ingat, Bu, dan darahnya bukan darah haid, tapi darah istihadah, maka wajib baginya untuk salat. Ya. Jadi penting bagi kita sebagai seorang wanita, ibu-ibu, sebagai seorang muslimah, kenalan apa perbedaan darah haid dan darah istihadah. Kita sebagai seorang wanita muslimah harus mengilmui semuanya. Belajar nitenin, ya, apa sih ciri darah haid, seperti apa warnanya, seperti apa sifatnya. Begitu pula dengan darah istihadah, ya. Kenapa? Karena hukumnya berbeda nanti. Kalau darah haid berarti wanita ini tidak salat. Kalau darah istihadah berarti wanita ini wajib salat. Ustazah, gimana kalau dia keluar darah terus? Ya, istihadah kan keluar darah. Bagaimana salatnya? Disumpel, Bu. Apa bahasannya? Pakai apa? Pakai pembalut. Nah, itu dia.
ya, agar darahnya tidak kemana-mana. Ya. Kemudian ibu bertanya, Ustazah gimana kalau orang salat istihadah keluar darah di waktu salat? Tidak apa-apa. Ya. Yang penting panjenengan pada waktu mau salat, ya, maka pembalutnya ganti. Nah, tapi kalau di waktu salat keluar mboten napa-napa. Ya. Dan ini kaitannya sangat erat juga dengan ibadah puasa. Orang haid tidak boleh puasa, orang istihadah wajib puasa. Dan masih banyak lagi hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan istihadah. Maka wajib bagi kita, wajib nih Bu hukumnya ya Bu ya, untuk belajar membedakan darah haid dan istihadah, karena ini ada kaitannya langsung dengan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi. Amin, Allahumma amin. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan sholat itu sendiri ibu-ibu, mohon diperhatikan. Sholat ini adalah ibadah yang tidak pernah gugur dalam kondisi apapun. Terutama bagi kaum laki-laki dan bagi kaum perempuan yang tidak ada udzur di dalamnya. Ya. Lagi safar dalam perjalanan dia masih wajib sholat. Lagi sakit nggak bisa sholat berdiri dia wajib sholat. Ya. Sakitnya parah nggak bisa duduk berbaring. Berbaring nggak bisa menggerakkan tubuhnya, nggak bisa membungkukkan tubuhnya untuk ruku, untuk sujud. Apakah sudah selesai? Belum. Apa yang dilakukan? Pakai bahasa isyarat. Kalau nggak bisa pakai bahasa isyarat, apa yang dilakukan Bu? Disolatin. Ya kan sudah nggak bisa pakai bahasa isyarat. Artinya apa? Matanya sudah nggak bisa berkedip, sudah selesai. Ya. Orang-orang yang sudah tidak bisa berkedip, yang nggak sudah bisa isyarat, maka apa yang harus dilakukan? Disolati. Sudah wassalam, meninggal dunia. Ya. Dan kita tahu bahwa perintah salat ini ibu-ibu adalah perintah yang benar-benar menjadi perintah yang digaung-gaungkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah pernah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Kata ya Rasulullah, salat pada waktunya. Ya, Masya Allah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap wanita yang menjaga perkara salatnya, perkara salat 5 waktu, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, maka dia berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat tuh nggak bisa main-main Bu. Ya, salat adalah perkara yang kelak nanti akan dihisab pertama kali. Barang siapa yang salatnya benar, barang siapa yang selamat dengan salat, maka Allah akan mudahkan perkara-perkara yang lainnya. Nah, ini diantara keutamaan salat yang seharusnya kita ketahui bersama. Baik, setelah kita tahu, oh ya, Rasulullah SAW ibu-ibu dalam sebuah hadis disebutkan, inna awwalu ma yuhasabu 'alan nas atau bihil abdu yaumal qiyamati min amali salat, kata Rasulullah. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat apa Bu? Salat. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan salat. Baik. Kemudian ibu-ibu, yang namanya salat, ya, salat itu bisa dilakukan di masjid atau di tempat-tempat yang lain. Jadi begini, buminya Allah, ini kita sedang tinggal di mana Bu? Buminya Allah. Buminya Allah ini diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala, sah untuk bisa dijadikan sebagai tempat sujud. Ya. Jadi wabil khusus spesial untuk Rasulullah SAW, yang namanya umatnya Rasulullah bisa salat di mana saja, tapi dengan syarat. Tempat yang kita jadikan salat itu adalah tempat yang suci dari najis. Ya, paham ya ibu-ibu? Saya pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan. Biasanya kalau pas antar jamaah umroh itu rata-rata landing Madinah. Ya, landing Madinah, turun pesawatnya di Madinah, nanti take off atau balik ke Indonesia lewat Jeddah. Yaitu mudah. Jadi dari Madinah kita naik kereta menuju Mekah, baru kemudian sejam menuju Jeddah, selesai di bandara. Pernah kami membimbing jamaah, ya, landing pesawatnya di Madinah,
take off atau pemberangkatan kepulangan ke Indonesia dari Madinah. Jadi kita ini pembimbing 2 kali gitu, bolak-balik. Ya. Yang pertama kali kami diberikan fasilitas naik kereta oleh travel. Ya, naik kereta ke Mekah. Pas pulang kita harus naik bis. Ya, tekor nanti kalau semua naik kereta. Ya, kasihan travelnya. Ketika di bus, ya, saya melihat kan perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, Bu, kalau lancar itu kurang lebih 5 sampai 6 jam. Ya. Kalau ada kendala-kendala sedikit ya sampai 7-8 gitu ya. Nah, dan kita akan melewati sebuah gurun. Ya, gurun di mana di sana yang namanya musola, yang namanya masjid, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu batasannya tuh cukup jauh gitu loh. Ya, saya doakan semoga ibu-ibu diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke kota Mekah. Amin. Untuk bisa berkunjung ke kota Madinah. Amin. Dan saya melihat waktu itu ada mukimin sana, ya mukimin sana yang mungkin mereka mencari masjid tapi jauh, khawatir nggak terkejar. Itu sholatnya di jalan, Bu. Jadi saya lihat, kenapa saya katakan itu orang sana, karena mereka pakai mobil bak gitu loh. Tahu ibu-ibu mobil bak? Mobil bak yang bagusnya luar biasa tuh. Kalau di sana mobil baknya tuh bukan kayak mobil bak tukang sayur yang di sini, bukan, tapi yang bagus-bagus itu. Yang biasanya di sini buat orang-orang tambang. Ya, dipakai oleh orang-orang tambang. Di sana mereka nggelar karpet di tengah gurun itu, di pinggir jalan itu, kemudian mereka sholat berjamaah. Ya, karena di antara mereka, masya Allah, mereka ada yang biasanya orang-orang sana itu didikan ibunya tuh dari kecil dibiasakan untuk sholat tepat waktu. Ya, masya Allah. Jadi saya paham bagaimana para ibu-ibu di Timur Tengah sana, terutama di Yaman, terutama di Madinah, terutama di Mekah. Mereka sangat ketat kepada anak-anaknya manakala anak-anak mereka sudah berusia 7 tahun, mengawal anak laki-lakinya untuk sholat berjamaah. Ya. Dan ketika mereka tahu bahwa itu sudah masuk waktu sholat, maka mereka berusaha untuk mencari masjid. Kalau tidak ditemukan masjid, ya parah-parahnya mereka sholat di tengah jalan itu. Ya, bukan di tengah jalan. Tengah jalan nanti ketabrak, di pinggir jalan. Ya. Dan itu diperbolehkan. Ya. Panjenengan lagi safar sholat di atas pesawat, boleh napa mboten? Boleh. Ya. Kenapa? Karena perjalanannya panjang, Bu. Kalau dari Jakarta menuju Jeddah kurang lebih sekitar 9 jam perjalanan. Kalau jenengan sholatnya di jamak takdim atau jamak takhir, khawatir nggak terkejar. Ya, maka boleh sholat di atas pesawat. Walillahilham. Sekarang ada pesawat yang di dalamnya ada musola. Maka ketika kita mendapati di pesawat ada musolanya, sholat di dalam musola pesawat. Ya, masya Allah. Siapa di sini yang belum pernah naik pesawat boleh angkat tangan. Saya pengen tahu. Oh, masya Allah. Tak doain, Bu. Semoga yang belum pernah naik pesawat Allah mudahkan naik pesawat. Sekalinya naik pesawat ke kota Mekah, sekalinya naik pesawat ke kota Madinah. Jadi doa ki yang mantep loh. Jangan ibu berdoa, ya Allah, saya minta naik pesawat. Allah naikkan ibu naik pesawat dari Yogyakarta menuju Jakarta. Sudah balik lagi. Ya, karena kan panjenengan minta sama Allahnya naik pesawat. Ya, kata Allah, aku kabulkan doamu. Sudah selesai. Ya. Jadi sekarang yang belum pernah naik pesawat berdoa sama Allah. Ya Allah, kulo mau, ya Allah saya mau naik pesawat, ya Allah. Kemana, Bu? Ke Mekah, ke Madinah. Dan semoga Allah ijabah. Ingat ya, Bu ya, kalau di dalam pesawat tetap sholat. Jadi yang namanya sholat ini nggak harus di masjid. Yang namanya sholat boleh berada di buminya Allah, asal tempat tersebut tidak ada yang mengandung najis, gitu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah tempat wanita sholat itu di mana? Nah, ini penting nih, ibu-ibu. Wanita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong didengarkan bersama-sama, bahwa kata Rasulullah bukan kata saya. Salatnya wanita yang lebih utama, yang paling afdal, yang paling apa, Bu? Afdal itu ada di rumah-rumah mereka. Ini dulu ya. Nanti boleh salat di masjid. Di rumah juga
Levelnya beda-beda, tempatnya beda-beda. Maksudnya begini, setiap kita salat di tempat yang lebih tertutup, pahalanya jauh lebih banyak. Contoh, panjenengan salat di rumah, di ruang tamu. Nggih. Besok salat di rumah, di kamar. Pahalanya besaran mana, Bu? Di kamar. Kenapa? Karena dia lebih sempit, lebih jauh, ya, lebih kecil tempatnya, lebih tertutup. Ya, itu kata para ulama begitu. Ya. Atau misalnya di sebagian rumah itu kan kayak ada tempat salat kamar gitu yang memang khusus buat salat. Tapi ini sebenarnya untuk kaum wanita aja. Ya, kaum laki-laki boleh salat sunnah di dalamnya. Tapi kalau kaum laki-laki salat wajibnya di mana, Ibu-ibu? Di masjid. Kalau ada kaum bapak-bapak salatnya di rumah, berarti dia sudah berganti status menjadi solihah. Ya. Karena salatnya laki-laki teng pundi? Teng masjid. Nah, simbah misalnya, Ustazah saya kalau sholat di rumah koyo kurang mantep. Misal, contoh ya. Saya pengennya sholat di masjid. Ya monggo, boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian larang wahai kaum laki-laki. Kalau ada para wanita, para muslimah pengen sholat di masjid. Apa kata Rasulullah? La tamna'u ima Allah masajidallah. Ya, kata Rasulullah, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk sholat di masjid. Wa buyutahunna khairul lahun, dan rumah-rumahnya para wanita ini lebih baik daripada masjidnya Allah bagi kaum wanita. Jadi udah paham nggih ibu-ibu nggih? Bukan wanita nggak boleh ke masjid, boleh, silahkan. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Ayo, apa Bu syaratnya? Yuk kita bahas yuk. Ini karena ada kaitannya dengan berangkat ke masjid. Baik, wanita yang akan berangkat ke masjid, kalau dia punya suami maka izin dulu ke suaminya. Kalau dia punya orang tua maka izin dulu ke orang tuanya, izin ke mahramnya. Ya, beb, bilangnya apa ke suaminya? Yang, oh yang, cin gitu ya. Izin mau sholat ke masjid nggih, Pak ibu-ibu bilangnya apa? Pak ya. Izin ke masjid nggih. Kalau Bapak bilang nggih, ya sudah kita sholat di masjid. Tapi kalau ternyata suaminya panjenengan bilang gini, Cin, aku mau sholat di masjid. Nggak usah yang di rumah mawon. Misal, contoh, kenapa kok di rumah saja? Alasannya begini, karena kalau kamu ke masjid, no. Kalau itu masuk akal, maka boleh. Tapi anjuran Rasulullah, laki-laki kalau diminta perempuannya untuk sholat di masjid, asalkan tidak mengundang fitnah, maka boleh. Kan kalau laki-laki yang melarang kita ke masjid, pasti ada sesuatu. Ya, entah itu kita menjadi fitnah bagi kaum bapak-bapak atau yang lainnya. Makanya kalau kita mau keluar dari rumah untuk ke masjid, jangan sampai kita menjadi fitnah. Contohnya napa Ustazah jadi fitnah? Contoh, panjenengan sebelum ke masjid pupuran. Napa niku pupuran? Bedaan. Panjenengan sebelum ke masjid napa Bu? Bengesan. Masya Allah. Panjenengan sebelum ke masjid semprot sini, semprot sana. Ya. Pakai apa, Bu? Pakai parfum. Belum lagi alisnya ditebelin. Belum lagi dipakai blush on apa tuh? Yang merah-merah itu. Waduh, ya. Keluar dari rumah baunya wanginya luar biasa, ya. Dan mukanya Masya Allah. Ditambah nun sewu, kakinya nggak pakai kaos kaki. Bu, saya, panjenengan sedoyo semuanya, kita semuanya bermadhab Syafi'i. Ya, sepakat ya? Panjenengan saya juga madhabnya Syafi'i. Maka perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imamnya kita semuanya, beliau berkata, kata beliau ya, bahwa sesungguhnya wanita itu semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Artinya kaki kita juga harus ditutup.
Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kaki. Ada saudara-saudara kita yang sudah diamputasi kakinya. Kan kita ndak mau, Bu, pakai kaos kaki kalau nunggu diamputasi kakinya dulu. Apa yang mau di kaos kakiin? Ya kan? Maka kita yuk bismillah ibu-ibu, biasakan. Memang betul, kalau belum terbiasa pakai kaos kaki itu gatel rasanya. Nggih mboten? Tapi kalau sudah terbiasa, alhamdulillah, Allah mudahkan untuk memakai kaos kaki. Ya, dan bagi teman-teman yang punya kaos kaki banyak, bagi-bagi. Ya, karena bisa jadi teman kita yang pengen pakai kaos kaki nggak punya kaos kaki. Ya, jadi besok pengajian selanjutnya yang punya kaos kaki bawa. Ya, lihat ibu-ibu di sini nggak pakai kaos kaki, kasih dia. Nih Bu, alhamdulillah kaos kaki banyak, ambil silakan. Wah, masya Allah. Jadi besok para panitia siap-siap ya, para jamaah pada bawa kaos kaki. Ya, masya Allah. Yang baru-baru, ya masya Allah. Begitu nggih Bu, nggih, masya Allah. Jadi harus pakai kaos kaki. Baik, itu catatan penting bagi wanita yang mau ke masjid. Ditambah nuwun sewu ibu-ibu, ini harus saya jelaskan. Biasanya kan panjenengan kalau mau ke masjid pakai ruku nggih. Nggih. Tolong iketan rambutnya ini, ya mungkin panjenengan rambutnya semeter gitu ya. Ya, kalau mau diikat jangan sampai ada gundukan di sini. Sudah rambutnya panjang pakai jepitnya tebel. Jadinya napa Bu? Wonten seperti punuk unta. Dan ini mboten pareng. Nggih. Jadi kalau bisa yo dijepit tapi diluruskan dulu. Gitu ibu-ibu nggih. Dan tidaklah saya mengatakan ini kecuali saya telah menganggap ibu-ibu adalah saudara-saudara saya. Saya menyayangi ibu-ibu karena Allah. Sebagaimana saya ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, saya juga pengen kita bareng-bareng rombongan masuk surga. Baik. Sudah insyaallah berkaitan dengan salat, kemudian kita belajar tentang kaitannya dengan adab-adab ke masjid. Yang pertama, ya perlu diingat bahwa kalau kita bisa berwudu di rumah itu lebih baik. Yeah. Jadi panjenengan sholat sunnah lebih baik di mana Ustazah? Di rumah. Ya, wudu dulu. Kalau sampai di masjid panjenengan batal, jangan paksakan sholat, wudu. Ya. Dan yang namanya batal yang mengetahui adalah kita dan Allah. Ingin saya menjelaskan sedikit ibu-ibu begini. Panjenengan sampun wudu teng griya nggih, sudah wudu nih, di rumah udah wudu, salat, ya salat sunnah, kemudian jenengan berangkat ke masjid, misalnya. Di tengah perjalanan panjenengan yakin banget panjenengan enggak mengeluarkan bau-bauan, nggih, enggak mendengar suara macam-macam. Pas sampai di masjid ada bisikan dari syaitan. Apa kata syaitan? Kayaknya aku batal. Napa Bu? Kayaknya. Maka biasanya kita ini ngikuti was-wasnya syaitan. Wudu meleh napa mboten biasane pun? Wudu. Padahal dalam agama kita, kalau kita ragu kayaknya, maka kita kembali ke kaidah pertama, yaitu kita berada dalam kondisi suci. Ya, jadi sudah. Ya, itu was-was syaitan dan kita harus tinggalkan. Kecuali kalau panjenengan dari rumah ke masjid terus nun sewu mendengar suara dut gitu. Nah, berarti kan sudah mengeluarkan suara, nggih mboten? Panjenengan ke masjid sama yang bebebnya, ya, terus yang bebebnya bilang, "Bau apa yo?" gitu ya. Ora ono comberan, ora ono apa, tapi kok bau napa? Bau napa, Bu? Oh, itu bau kata ibu ya. Ada yang buang angin. Terus istrinya sambil senyum-senyum, "Aku Pak, maaf," gitu ya. Berarti udah kentut, ya, udah buang angin. Ya langsung ke tempat wudu di masjid. Gitu ya ibu-ibu. Dan saya minta tolong ibu-ibu yang saya cintai karena Allah dimanapun Anda berada. Kalau tempat wudu wanita, ya, itu ya diusahakan tempatnya itu tertutup. Maksudnya ada tutupnya gitu loh. Karena saya melihat beberapa masjid di Yogyakarta itu ada yang cuman disekat aja. Di sini tempat laki-laki, di sini tempat perempuan, dan tempatnya terbuka. Gitu loh. Nggak ada kordeng, nggak ada pintu, jadi terbuka wudunya. Ya, kan kasihan.
Kita mau gimana masa wudhu pakai jilbab, Bu? Ya. Mestinya kan kita buka tuh jilbab kita. Gimana? Tangan kita singkap. Auratnya kan sudah kebuka. Ya. Maka kalau terbuka, ya maka aurat kita terlihat oleh laki-laki yang lalu lalang. Jadi kalau jenengan ya lihat masjid masih terbuka, yuk bismillah izin ke takmirnya, Pak Takmir nuwun sewu. Boleh nggak saya nutup ya pakai kordeng untuk tempat wudhu bagi kaum wanita? Masya Allah, kata Pak Takmirnya matur nuwun, sudah ditutupkan dan sudah diusahakan kordeng agar tidak terlihat oleh kaum laki-laki. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kita ngandelin takmirnya suruh nutup kordeng belum tentu mau. Ya, kita yang berinisiatif. Dan itu menjadi jariyah bagi kita semuanya. Ya, jadi yang namanya jariyah itu, Bu, jariyah itu bukan hanya membangun masjid full, bukan hanya wakaf, tapi jariyah itu bisa membeli kordeng, ya, untuk menutupi aib saudara kita, aurat saudara kita ketika mereka berwudu. Gitu ya, Masya Allah. Baik, berarti nanti wudunya di tempat yang tertutup. Jangan sampai tempatnya terbuka, kita dengan asyik membuka kerudung. Sudah kerudungnya dibuka, kemudian roknya diangkat, ya kan? Ya kakinya kelihatan, ya itu kan subhanallah. Secara tidak langsung berarti aurat kita akan terlihat oleh laki-laki yang melewati diri kita. Baik. Kemudian setelah perjalanan dari rumah ke masjid, nah ibu-ibu nih ya, dibarengi dengan doa. Nah ini penting. Coba di sini ada nggak doanya? Ada tuh. Ini ada doa yang dibaca ketika berjalan. Ibu-ibu yang punya buku, ini saya nggak dari awal ya. Silakan dibuka 252. Ada doa berjalan ke masjid. Nah, silahkan bukunya halaman 252. Apa doanya ibu-ibu? Doanya begini. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi, nanti saya terjemahkan, wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Ya, ini udah dulu saya terjemahkan. Oh, dari tadi nur gitu ya. Kita lagi minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, jadikanlah cahaya di penglihatanku, jadikanlah cahaya di pendengaranku. Wa an yamini nuran, dan cahaya dari sebelah kanan. Wa an yasari nuran, dan cahaya dari sebelah kiri. Wa fauqi nuran, dan cahaya dari atas. Wa tahti nuran, dan cahaya dari bawah. Wa amami nuran, dan cahaya dari depan. Wa khalfi nuran, dan cahaya dari belakang. Wa azzim li nuran, dan berilah aku cahaya yang agung, yang besar. Maka tidak heran ibu-ibu, orang yang baca doa ini kalau berjalan ke masjid kelihatannya glowing. Nah, kenapa? Karena Allah berikan cahaya. Ya. Panjenengan pernah lihat tidak orang mukanya bercahaya? Dilihat itu mukanya glowing. Nah, itu mungkin dia istiqomah, ya. Apa? Berdoa. Ya, ketika mau ke masjid berdoa. Jadi kalau mau ke masjid, siapkan jiwa kita, siapkan hati kita sambil berjalan, sambil berdoa. Ibu-ibu, nanti ada grupnya apa mboten nggih Ustazah? TPQ ya Bunaya. Belum ada. Maksud saya panitia menuliskan atau mana? Antum ya nanti mungkin di selembar kertas nih jadi jariyah. Doa mau ke masjid, tuliskan Arabnya, Latinnya, terjemahannya. Difotokopi, dibagi. Siapa yang mau? Boleh angkat tangan. Oh, semua mau. Ya. Tolong ditulis Ustazah Yuni. Nanti insya Allah kertas ini dibagi oleh panitia, ibu-ibu. Panjenengan kalau mau ke masjid bawa kertas. Ya. Mboten napa-napa. Lah daripada kita nggak berusaha nggih. Orang tua ke masjid bawa HP, mungkin kalau anak muda bisa bawa HP sambil baca. Orang tua sambil bawa HP nanti malah buka-buka yang lain. Ya, apalagi anak muda ya. Mboten napa-napa bawa kertas ya. Dikasih sama panitia satu, ibu-ibu fotokopi lagi. Ya.
Jadi nanti ada, kalau hilang masih ada satu lagi, gitu ya. Terus panjenengan baca aja terus, nanti lama-kelamaan jadi hafal sendiri. Ya biidznillah. Dan sebelum membaca dihayati dulu, dilihat dulu terjemahannya nopo. Dan subhanallah ibu-ibu, setiap langkah ibu-ibu kalau ke masjidnya semakin jauh, perjalanan dari rumah ke masjid semakin jauh, panjenengan pahalanya semakin kathah, semakin banyak. Sekalinya kita melangkah, kita itu sedang dalam kondisi dihapuskan dosa kita dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi panjenengan yang nanti umroh dapat hotel jauh di Madinah, jangan ngeluh. Ya. Kenapa? Karena semakin banyak pahalanya. Dan sejauh-jauhnya hotel orang Indonesia di Madinah itu nggak nyampe nyebrang jalan. Ya, emang ada ustazah yang nyebrang jalan kathah, Bu. Saudara-saudara kita dari Pakistan itu kalau Madinah itu hotelnya jauh. Ya. Jadi kalau di Madinah, ibu-ibu nanti insya Allah tindak umrah sedoyo nggih. Amin. Dapat hotel di Madinah, apa saja hotelnya disyukuri. Ya. Artinya karena di Madinah itu boleh seorang wanita sholat di masjid, ya biar dapat pahala 1000. Artinya ketika panjenengan salat ke masjid berarti dapat pahala lebih banyak. Dari mana? Dari langkah yang kita lakukan menuju ke masjid. Baik, itu ya Bu adabnya ya. Jadi baca doa. Dan sebelumnya tentunya baca doa keluar rumah. Yo, dibaca bareng-bareng apa doa keluar rumah ibu-ibu? Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Sampun hafal sedaya nggih? Berarti enggak usah ditulis, Bu. Ustazah, enggak usah difotokopi. Dapal, alhamdulillah. Kalau doa tadi yang mau ke masjid udah ada yang hafal belum? Belum. Ya nanti dibagi sama panitia ya, insya Allah. Kita doakan panitia kajian ya Bu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kehidupan mereka. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga mereka. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang mereka usahakan sebagai pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti. Amin. Baik, sampun Bu, baca doa, wudu, sholat sunnah, ya kemudian keluar. Tadi syaratnya ya, mboten dandan-dandanan, pun tutup aurat. Ya. Nanti berjalanlah dalam kondisi yang tenang. Ini anjuran dari baginda Rasulullah. Jadi yang namanya berjalan ke masjid nih mboten maraton. Ya. Siapa yang mau ngadain perlombaan lari ke masjid? Gak ada. Ya. Pripun jalannya pelan. Dan ini anjuran dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berjalan menghadiri salat itu dalam keadaan tenang. Ustazah, tapi di sana udah qomat, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Gak usah lari. Tenang, jalan tenang. Lah kepripun kalau saya masbuk ketinggalan 1 rakaat nambah. Ini ujian. Tenan, saestu ujian. Saya tanya, panjenengan, kalau dihadapkan keluar dari rumah mau ke masjid, ya, di depan masjidnya udah qomat, tenang berjalan apa lari? Jujur, mboten napa-napa. Tapi ternyata anjuran Rasulullah apa, Bu? Jalan, tenang. Jadi ini PR nggih. Ujian nanti langsung diuji sama Allah. Ya pas berjalan ke masjid, pas denger qomat, ya tetap aja jalan. Kenapa? Karena itu anjuran dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Idza ataitumus salat, kalau kalian mendatangi salat, fa'alaikum bis sakinah, maka berjalanlah dengan tenang. Dan perintah ini berlaku bagi kaum laki-laki yang mau sholat di masjid dan bagi kaum muslimah atau wanita yang sholat di masjid. Simbah boten usah kemrungsung, ya, tenang berjalan, ya, boten usah lari-lari. Kok begitu Ustazah? Karena panjenengan kalau lari-lari yang ada ngos-ngosan. Sholatnya nggak bisa khusyuk, bisa-bisa pas sholat belum niat. Ya, kenapa? Karena ngejer
imam. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fama adraktum fasallu. Kalau kalian masih bisa ngejar imam, ya dikejar, nggak apa-apa. Maksudnya sholat bareng imam. Ya. Fawama fatakum faatimu. Kata Rasulullah, kalau sampai nggak kekejar ya pun boten nopo-nopo. Berarti panjenengan nambah. Ya. Dan ingin saya jelaskan juga ibu-ibu, batasan panjenengan dapat sholat bersama imam ya selagi imam kondisinya masih ruku. Ya, jadi nyenengan datang kan udah tenang banget jalan nih kok ya. Terus lihat imam masih ruku, belum bangun ya, belum sami Allahu liman hamidah. Panjenengan ikut salat Allahu Akbar. Jangan lupa takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram itu rukun, Bu. Ya, jangan panjenengan langsung ruku. Takbiratul ihram dulu, baru kemudian panjenengan ruku. Ustazah nggak usah baca Al-Fatihah, mboten napa-napa karena sudah diwakili oleh imam kalau kondisinya seperti itu. Maka panjenengan ikut ruku bersama imam, berarti panjenengan sudah dapat 1 rakaat bersama imam. Ya. Tapi kalau imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, sudah i'tidal, maka panjenengan tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Ya berarti kurang 1. Boten nopo. Gitu ya. Itu di dalam agama kita begitu. Di dalam fikih Syafi'i juga begitu. Jadi barang siapa yang dia mendapati imam salat masih dalam keadaan ruku, ikuti. Ya, dan dia dapat. Ya. Tapi kalau imamnya sudah berdiri jangan dihitung, sudah berarti nambah 1. Ya. Baik. Jadi tadi kuncinya kita tenang. Dan yang namanya sholat niqobu akan berbeda orang yang mendatangi sholat dalam keadaan tenang dengan orang yang mendatangi sholat dalam keadaan berlari. Ya, pahalanya banyak mana? Banyak yang tenang. Ya. Walaupun secara kasat mata dia masbuk, misalnya dia kurang 1 rakaat, tapi di mata Allah nilai pahala orang yang datang dengan tenang, dengan khusyuk ini akan jauh lebih banyak dibandingkan orang yang sholat dengan dalam kondisi berlari, dalam kondisi tidak khusyuk, dalam kondisi ngos-ngosan. Apalagi sampai di masjid ngos-ngosan minum dulu. Ya sami mawon sudah ketinggalan, nggak dapat sunnahnya. Ya, baik. Jadi berjalan. Kemudian adabnya apa melek ibu-ibu? Adab ke masjid. Kalau ibu-ibu mau ke masjid jangan makan bawang putih. Nah, ini penting nih. Lah kepripun Us? Orang bawang putihnya nyambel apa Bu? Nyambel mentah ya biasanya ya. Itu termasuk tuh. Kan enak tuh sambal mentah itu. Cabai campur bawang putih campur minyak zaitun panas. Ya. Ibu kalau pengen sehat, kalau panjenengan pengen nyambel begitu, pakainya minyak zaitun. Ya. Kalau nggak ada minyak zaitun, minyak kelapa. Ya orang Indonesia kan minyak kelapa banyak tuh. Baru kemudian panas itu dibiur gitu kan enak kan? Ya, itu lebih menyehatkan sambal yang seperti itu daripada panjenengan ngiris brambang, ngiris bawang, cabe, terus digoreng, diulek, digoreng lagi, dikasih gula, dikasih kecap. Wallahu taala alam rasanya seperti apa? Ya, buatan dikasih kecap nih gula. Ya, jadi orang Indonesia itu seneng gula, padahal udah manis. Ya, bagi panjenengan jangan banyak-banyak gula Bu. Ya, kalau bisa gulanya diminimalkan. Ya, begitu ibu-ibu. Jadi termasuk di dalamnya kalau memakan bawang putih mentah, hati-hati. Ya, bawang putih itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh para malaikat. Ya. Atau memakan bawang merah mentah. Masih panjenengan kaget. Emang ada ustazah orang makan bawang merah mentah? Ada. Biasanya kita di Indonesia itu diacar. Kan biasanya ada bawang mentah tuh ya. Atau kalau orang Pakistan tuh ya makan aja gitu. Ya, nggak pakai kayak orang Indonesia dikasih acar, timun dulu, cuka dulu. Orang Pakistan saudara-saudara kita itu kalau makan bawang merah mentah itu nggak 1-2 Bu. Ya, 1 begini loh, 1 tangkep itu dimakan. Ya. Dan itu kayak lagi ngeremus apa ya? Kalau orang Indonesia ki apa ya? Timun gitu ya. Ya, dan itu menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Pakistan. Ya, maka adanya larangan mendatangi masjid ketika baru saja memakan bawang putih atau bawang merah. Baik. Kemudian bagi kaum laki-laki disunahkan untuk mendatangi masjid dengan segera. Ya,
Perempuan boleh nggak Ustazah? Boleh. Ya, jadi maksudnya segera tuh bagaimana? Maksudnya kalau sudah mendengar adzan maka bersegeralah datang ke masjid. Kenapa ditekankan kaum laki-laki? Karena kaum laki-laki kalau dia bersegera mendatangi masjid maka pilihlah shaf pertama di masjid. Ya, shaf pertama itu ada keutamaannya sendiri, Bu. Sampai-sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah dari umatku tahu pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang datang pertama kali berada di shaf pertama, lakanat qur'ah, kata Rasulullah SAW, maka pasti kalian akan mengadakan undian. Ya, undian itu maksudnya saking rebutan, Bu, pengen di shaf pertama semua penuh, shafnya hanya sebatas berapa meter, semua pengen di shaf pertama. Kata Rasulullah, kalau kalian tahu apa yang ada di shaf pertama, artinya di shaf pertama itu ada pahala yang luar biasa. Ya, maka semuanya rebutan. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat lain, kalau kalian tahu apa yang ada di shaf pertama, wahai kaum laki-laki, maka kalian akan mendatanginya dalam keadaan merangkak. Saking luar biasanya pahala di shaf pertama. Yuk kita ambil contoh. Contoh ya, Bu, ini contoh. Kalau ada masjid ya menyediakan hadiah di depan shaf pertama itu disediakan satu orang dapat amplop satu, isinya 1 lembar uang merah. Kira-kira, Bu, 1 jam sebelum adzan udah kumpul dereng? Hah? Sudah, itu 1 jam sebelum adzan. Ya, adzannya belum kumpul, sudah di shaf pertama. Demi apa, Bu? Pengen dapat selembar uang merah. Nah, itu baru selembar uang merah. Belum hadiah dari Allah yang Allah sediakan bagi yang sholat di shaf pertama, terutama bagi kaum laki-laki. Maka panjenengan sebagai istri, yuk bismillah doakan suami kita, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, taufik untuk suami kita agar bersegera untuk ke masjid manakala sudah mendengar panggilan azan. Zaman sekarang, Bu, ujiannya itu game, HP. Ada nggak di antara anak laki-laki kita ada adzan tapi tetap HP-an? Kata. Ya. Ada nggak di antara suami kita, ya, pas ada adzan tetap sibuk dengan HP-nya? Ada. Kita sebagai istri doakan, ya. Gimana kalau kita negur? Monggo kalau diterima. Biasanya seorang suami fitrahnya kalau dinasehati oleh istrinya itu nggak langsung berangkat, ya. Yang ada malah biasanya cekcok. Nggih mboten? Pak apa yang nggak denger niku pun adzan Pak nggih Bu sebentar gitu ya. Pak itu udah adzan Pak nggih sebentar, tambah kenceng Ibu suaranya, suaminya tambah kenceng. Nah, jadi kita boleh mendoakan suami kita agar Allah memberikan hidayah, agar Allah berikan taufik berangkat ke masjid apabila mendengar adzan. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di antara adab ke masjid adalah membaca doa. Nah, ini nih yang sering dilupakan. Doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Sudah hafal belum doanya ibu-ibu? Dah, coba doa masuk masjid. Inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka abwabal rahmatik. Kemudian doa keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, atau ada doanya di sini. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini yang panjangnya. Tapi kalau pendeknya aja Allahumma ftahli abwaba rahmatik boleh. Ya. Dan kalau Allahumma inni as'aluka min fadlik juga boleh, atau ditambahkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini juga boleh. Ya, Ibu mau pilih yang mana, Bu? Yang pendek apa yang panjang? Pendek. Ya begitulah kita. Ya, kalau milih doa pengennya yang pendek, kalau mau pahala pengennya banyak. Ya, baik. Paham saya, Bu? Ini juga nih yang kadang ibu-ibu yang suka ke masjid,
kalau mau masuk masjid dilihat kakinya. Nah ini nih yang kadang kita masuk asal masuk aja. Ya, tolong ibu-ibu yang mau ke masjid lihat kakinya yang maju kanan dulu. Ya PR. Ibu-ibu nanti sholat duhur dimulai ya PR-nya ya. Mau masuk ke masjid ingat ya, lihat mana dulu yang didahulukan Bu? Kanan. Kenapa kita harus nyitenin? Kenapa kita harus memperhatikan? Karena kalau kita nggak memperhatikan, apalagi nggak membiasakan, biasanya asal masuk. Nggih mboten? Panjenengan pakai sendal Bu, alas kaki. Kalau kita pengen dapat pahala ketika memakai sendal, memakai kaos kaki, memakai alas kaki, maka dahulukan yang kanan. Melepas alas kaki dahulukan yang kiri. Dan ini butuh kebiasaan. Ya, butuh pembiasaan. Karena kalau nggak dibiasakan kita asal aja pakai sendal mau kiri dulu juga is okay. Ya, padahal kalau kita pengen dapat pahalanya kanan dulu baru kiri. Sama masuk masjid juga kanan dulu baru kiri. Diperhatikan nggih Bu nggih. Ini amalan sepele, tapi kalau kita istiqomahkan bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hari ini berada di bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan berada di sebuah bulan di mana 10 hari pertama, nih Bu ya, catat ya Bu, semoga Allah masih memberikan usia kepada kita. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka siang harinya adalah siang hari yang paling baik di antara hari-hari yang lain. Sampai kata para ulama mengatakan, kalau kita bisa semangat mengejar Lailatul Qadar, harusnya kita lebih semangat lagi untuk mengisi 10 hari bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal saleh yang banyak. Ya, jadi panjenengan mulai sekarang ditulis monggo, ya, bareng-bareng. Apa saja amal soli yang dipersiapkan untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ditulis dari sekarang. Ya Allah, insya Allah nanti saya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mau rutin sholat duha. Tulis. Itu kan siang, ya kan? Nanti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah saya mau sedekah. Boleh. Ya, karena itu menjadi yang terbaik. Pahalanya akan berbeda dengan apa yang kita lakukan selain di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi semangat. Biasanya Bu ya, kalau di Makroah, biasanya kami ikut halakoh Timur Tengah, ya, baik itu dari Masjid Nabawi ataupun yang lainnya, itu biasanya kadang ada 10 hari pertama itu tadarus malah. Ya, jadi saling membaca Al-Quran bergantian. Ya, itu online tapi online. Jadi bahkan Masya Allah ya, semangat sekali mereka itu mengadakan berbagai macam kelas ya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi apa yang mereka bisa lakukan ya, untuk berbagi ilmu, untuk beramal sholih, semuanya bisa kita lakukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ibu-ibu, di antara sunnahnya juga adabnya adalah panjenengan kalau ke masjid jangan buru-buru duduk. Salat dulu 2 rakaat. Asmanipun napa Bu? Salat napa Bu? Tahiyatul masjid. Dan salat tahiyatul masjid ini bagian dari salat dawatul asbab. Salat yang ada sebabnya. Sebabnya nopo? Sebabnya karena panjenengan masuk ke masjid. Dan boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang untuk salat sunnah di dalamnya. Contoh nggih Bu, panjenengan mau ada pengajian ba'do asar. Teng pundi Bu? Teng masjid. Ba'do asar itu sebenarnya termasuk waktu yang dilarang untuk sholat. Boten pareng sholat. Tapi khusus untuk sholat tahiyatul masjid niko pareng Bu. Boleh. Jadi panjenengan masuk masjid, sebelum panjenengan duduk mau ada pengajian, panjenengan salat dulu 2 rakaat. Dan ini diperbolehkan. Jadi salat tahiyatul masjid ini boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Baik.
Kemudian ibu-ibu, di antara adabnya adalah yang paling penting, saya lihat dulu yang paling penting dulu ya Bu. Oh ya, ingat ya Bu ya. Yang namanya masjid itu adalah tempat yang dilarang untuk kita jual beli di dalamnya. Nih, ibu-ibu, tolong ditutup toko orennya. Tolong ditutup toko hijaunya. Maksudnya gimana Ustazah? Toko-toko online gitu ya. Kalau di masjid jangan bertransaksi. Ya, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Hati-hati. Sambil di masjid sambil buka toko oren. Tahu toko oren, Bu? Nah, nggak usah disebut lah brandnya. Sambil di masjid buka toko hijau. Cari-cari barang transaksi niku mboten pareng. Sama aja itu namanya jual beli. Atau ada pengajian, ternyata di teras masjidnya ada orang berjualan. Niko juga itu juga mboten pareng. Ya, panjenengan di sini kalau ada pengajian di sini terus ada yang jualan boleh, karena ini bukan masjid. Tapi kalau di masjid panjenengan jualan, ya bukan di dalam masjidnya, tapi masuk di pelatarannya, itu sudah masih masuk masjid, maka itu tidak boleh. Ya ingat ya, jual beli transaksi di masjid itu adalah sesuatu yang dilarang. Masya Allah ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarata. Rasulullah berkata, kalau ada orang nekat jual beli di masjid, maka kalian boleh mengatakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan padamu. Katanya begitu kata Rasulullah. Tapi saya yakin panjenengan gak akan berani bilang begitu ke penjual. Ya, apa Bu? Nanti pada marah ya. Ya berarti panitianya saja yang mengkondisikan nggak boleh jualan di masjid. Terutama ibu-ibu pasar sore Ramadan. Itu kan kadang sampai mepet-mepet ke pelataran masjid. Nah itu nggak boleh. Hati-hati ya. Jadi nggak boleh transaksi di masjid. Kemudian di masjid ibu-ibu diantara adabnya nggak boleh kita ngumumin barang hilang. Ya itu mboten pareng. Habis sholat, ya takmirnya bilang ditemukan, ya apa Bu? Kacamata merek A, waduh. Kemarin sore, nah itu nggak boleh. Ditemukan jam tangan, itu nggak boleh. Lah gimana kalau barang-barang yang ketinggalan itu Ustazah, solusinya kepripun? Solusinya takmir menyediakan lemari, ya lemari putih itu, ditaruh barang-barangnya di situ, kemudian dikunci boleh untuk menjaga keamanan bersama dan ditulisi. Bagi yang punya barang apa yang ada di dalam itu silakan menghubungi takmir, gitu kan? Nanti bisa cross check, ya kalau memang barangnya panjenengan yo dikeluarkan. Begitu, ya, itu boleh. Tapi nggak boleh yang namanya ngumumin barang hilang, karena masjid bukan pasar, dan ini kadang masih banyak ya yang masih pakai gitulah, dan ini nggak boleh. Baik, kemudian ibu-ibu di dalam masjid juga, ini nih ya, kita sebenarnya apakah di dalam masjid boleh kita makan dan minum? Sebenarnya boleh, ya boleh. Tapi kita harus menjaga kebersihan masjid. Ya, minum dalam masjid boleh, makan boleh. Tapi adabnya, kalaupun sampai mepet ya makan dalam masjid, itu hendaklah dibersihkan. Saya lihat ya beberapa majlis taklim di Yogyakarta sudah mulai menerapkan kalau kajiannya di masjid, maka nggak boleh dibagi snack dulu. Ya, snacknya kapan dibagi? Pas jamaah keluar. Ya, pas jamaah keluar masjid baru kemudian dibagi snack. Snacknya dimakan di rumah masing-masing. Kan ada dua tuh majlis taklim. Kalau yang ada di masjid ada yang jamaah datang langsung dikasih snack, ya. Ada yang kalau pas pulang baru dikasih snack, ya. Dan ini semua punya pertimbangan masing-masing, gitu ya. Baik. Kemudian di dalam masjid, ibu-ibu, juga kalau kita mau ke masjid, terutama bagi kaum bapak-bapak, maka pakai baju yang baik. Nah, ini penting nih. Jadi panjenengan, kalau perempuan kan orang Indonesia biasanya pakai rukuh, ya. Tapi sebenarnya ibu-ibu saya izin menyampaikan, boleh nggak sholat nggak pakai rukuh? Boleh. Ya, sholat pakai rukuh boleh, boleh ya boleh. Yang penting menutup aurat. Ya, jadi jangan sampai ibu-ibu panjenengan tadinya berteman, tadinya deket sama temannya panjenengan, tiba-tiba temannya panjenengan nggak pakai rukuh, kita benci. Nah itu nggak boleh. Ya. Kita membenci orang yang pakai ruku juga nggak boleh.
Kita semuanya bersaudara. Ya, kita semuanya bersaudara. Kita semuanya beriman kepada Allah. Maka selayaknya kita harus saling menghargai. Gimana? Kalau memang ada ibu-ibu yang mau pakai ruku, silakan, boleh. Ada teman-teman yang nggak pakai ruku juga boleh. Ya, kita saling menghargai. Ya. Kenapa? Karena terkadang masalah-masalah sepele ini kalau kita tidak saling menghargai maka akan menjadi masalah yang besar. Gitu ya. Baik. Kemudian, ini penting nih Bu. Kalau kita lagi di masjid, terus kita mendengar azan berkumandang, sedangkan posisi kita lagi di masjid, maka kita tidak boleh keluar dari masjid. Ya, harus ikut sholat di situ. Ya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ya, jadi kalau misalnya sudah panjenengan mau keluar dari masjid, ya sudah dari jauh-jauh sebelum adzan udah keluar. Ya, kalau sampai panjenengan pas dengar adzan masih di masjid, berarti ikut sholat di situ. Ya, dan ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui bersama. Baik. Kemudian perlu diperhatikan ibu-ibu, kalau di masjid, ya masjid yang baik itu pintunya dibedakan antara pintu yang khusus untuk kaum laki-laki, pintu masuk, dan pintu untuk kaum wanita. Ya, untuk apa? Agar tidak saling bertemu, kontak langsung. Gimana? Khawatir kalau nggak dibedakan, ada bapak-bapak mau keluar masjid, ada ibu-ibu mau masuk masjid. Ibu-ibunya masuk masjid pakai minyak wangi, dandan yang rapi, yang kayak tadi. Terus nanti bapak-bapaknya pas lihat antara mata dan mata, ting tong. Jadi fitnah apa enggak? Fitnah. Jadi ibu-ibu kalau mau ke masjid cari pintu wanitanya mana, masuk ke situ. Ya. Kalau teman-teman bilang tapi kan ustazah, tapi kan lagi ya. Di Masjidil Haram itu kan nggak ada pintu perempuan, pintu laki-laki. Ya itu di Masjidil Haram. Ya, itu beda cerita Bu. Ya, kita doakan semoga nanti suatu hari kelak ada pintu laki-laki, ada pintu wanita. Tapi di Masjid Nabawi masih ada, masya Allah. Masjid Nabawi pintu laki-laki dibedakan dengan pintu wanita. Dan itulah agama kita mengatur demikian. Baik. Kemudian untuk ini penting juga nih. Untuk wanita yang sedang haid, ya, apakah boleh berdiam diri di masjid? Biasanya kan tanya begitu ya. Begini. Ada dua jawabannya. Bagi wanita yang haid, kalau nggak ada keperluan di masjid, nggak usah ke masjid dulu. Apalagi sampai duduk-duduk di masjid. Ya, kalau tidak ada keperluan di dalamnya, ya. Tetapi kalau ada sesuatu yang diusahakan atau diambil dari masjid, misalnya menuntut ilmu, belajar, misalnya ya, maka boleh wanita itu masuk masjid dalam kondisi aman, darahnya tidak kemana-mana. Jadi kalau memang ada keperluan boleh masuk, kalau nggak ada keperluan ya sudah, nggak usah berdiam diri di masjid. Dan juga berlaku untuk wanita yang nifas. Ya, wanita yang nifas ngapain ke masjid ya? Kan dia masih nifas ya, masya Allah. Baik. Ibu-ibu terakhir perlu diketahui, ini nih yang kadang kita suka terikuti arus. Di masjid, shaf bagi laki-laki itu berada di depan. Shaf bagi wanita itu di belakang kaum laki-laki. Begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka semoga ya di masjid-masjid kita, wabil khusus di Yogyakarta, budaya ini masih ada. Ya, semoga. Jadi nggak ada ceritanya zaman dulu Rasulullah SAW memerintahkan yang namanya shaf itu kanan laki-laki, kiri perempuan sejajar, itu nggak ada. Ya, walaupun dibatasi dengan jendela. Sekarang kita menemukan buatan masjid-masjid yang kaum laki-lakinya di sebelah kiri misalnya, atau kaum laki-lakinya di sebelah kanan, perempuannya di luar tapi sejajar posisinya. Wonten apa mboten? Wonten. Jadi coba lihat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kita yang jadi contoh adalah masjidnya Rasulullah SAW. Di Masjid Nabawi yang namanya imam salat laki-laki itu ada di depan. Ya, jadi ada batasnya toh Bu. Ini batas imam. Ya, nanti di depan Masjid Nabawi itu nanti di situ ditulisin tidak boleh sholat di depan imam.
Ya, karena itu nggak sah. Kapan kita boleh sholat di depan imam, ibu-ibu ada yang tahu jawabannya? Betul. Kalau kita sudah jadi jenazah, maka baru kita boleh sholat depan imam. Ya. Tapi selagi kita sholat, maka ikutilah, dan kita masih hidup, maka sholatlah kita di belakang kaum laki-laki. Sholat di belakang imam. Ya, dan ini sangat sedih ya Bu ya. Kalau masjid misalnya di belakang imam atau di belakang laki-lakinya masih kosong, tapi ternyata ibu-ibu pengen mendesak sampai sejajar. Di kampung saya, ya di daerah Jawa Barat, itu juga begitu. Jadi ibu-ibunya tuh ada di samping. Saya pernah bilang ke ibu saya, kenapa kok ibu-ibu nggak di belakang? Saya bilang, katanya ibu-ibunya aja, yang lain ibu saya belum berani bilang gitu ya, karena memang di situ tuh ibu-ibunya pada mau di sampingnya bapak-bapak. Ya, walaupun itu dibatasi dengan tirai, tapi itu sejajar. Ya, jadi ibu-ibu yuk kita nurut sama Rasulullah. Safnya perempuan itu ada di belakang laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah untuk kita semuanya. Semoga Allah ringankan kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah untuk kita semuanya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin Allahumma amin. Terima kasih untuk kedatangannya ibu-ibu. Jazakunallahu khaira. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.